Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsi rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan positif, yaitu kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Aisyah Kota Malang yang merupakan bagian dari program Majelis Tabligh. Semoga dengan kegiatan ini kita bisa memperoleh peningkatan wawasan, mendapatkan wawasan dan mengupgrade, mengupdate wawasan kita tentang keislaman dan kemuhammadiyaan. Mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa dinilai sebagai ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan juga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, topik kita pada pagi hari ini adalah sejarah berdirinya, maksud dan tujuan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai sebuah perserikatan sesungguhnya sudah dikenal luas sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, baik oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional, khususnya masyarakat alam Islami. Namun nama Muhammadiyah pada awal berdirinya itu masih terasa asing dan aneh. Tidak hanya bagi masyarakat pada umumnya, tetapi juga bagi rekan-rekan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Namun bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, orang menganggap asing dan penasaran, menimbulkan tanda tanya, apakah sebenarnya Muhammadiyah itu? Nah, celah ini adalah sebuah peluang yang sangat bagus bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menerangkan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bersih dari berbagai rekaan dan tambahan, yang sebenarnya juga merupakan sesuatu yang asing dalam ajaran Islam, namun oleh sebagian besar masyarakat diyakini dan dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita dengan meninjau makna dari Muhammadiyah, arti Muhammadiyah. Nah, arti Muhammadiyah ini bisa kita tinjau dari dua segi, dari dua tinjauan, yaitu dari segi bahasa atau etimologisnya dan dari segi istilah atau terminologisnya. Kita awali dengan arti bahasa atau etimologis dari Muhammadiyah. Muhammadiyah berasal dari kata bahasa Arab Muhammad, yaitu nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Kemudian mendapatkan ya nisbiyah yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti umat Muhammad SAW atau pengikut Muhammad SAW. Siapakah
pengikut atau umat Muhammad itu? Yaitu semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan pesuruh Allah yang terakhir. Dengan demikian, siapapun juga yang mengaku beragama Islam, maka sesungguhnya mereka adalah orang Muhammadiyah. Tanpa harus dilihat dan dibatasi oleh adanya perbedaan organisasi, golongan, bangsa, geografis, etnis, dan sebagainya. Nah, hal ini berarti bahwa sesungguhnya orang-orang umat Islam yang berada di Jamiatul Wasliyah, Jamiatul Nahdlatul Ulama, Persis, PUI, Al-Irsyad, dan Al-Khairat, serta yang lain, bahkan semua muslim di seluruh dunia, secara arti bahasa etimologisnya adalah juga orang-orang Muhammadiyah. Kenapa? Karena mereka itu, umat Islam, sudah berikrar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dengan setia tentunya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Berikutnya adalah arti istilah atau terminologi dari Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah makbulah. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hadirin dan pendengar sekalian masih ingat siapa nama asli Kiai Haji Ahmad Dahlan? Ya, betul. Muhammad Darwis, seorang santri dari Kauman Yogyakarta. Adakah juga ibu bapak sekalian ingat kapan sesungguhnya Muhammadiyah didirikan? Kapankah milad Muhammadiyah? Ya, betul. Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan 18 November 1912, jauh sebelum Indonesia memiliki organisasi nasional, organisasi kebangsaan. Di kota Yogyakarta didirikanlah gerakan Muhammadiyah ini. Oleh siapa tadi? Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan maksud untuk bertafaul, berpengharapan baik agar Muhammadiyah, warga Muhammadiyah dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya izul Islam wal muslimin, kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita. Baik, mari kita lanjutkan tentang sejarah Muhammadiyah. Sejak awal berdirinya pada tahun 1912 Masehi, Muhammadiyah sudah menegaskan diri sebagai gerakan Islam yang berjuang menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam. Diilhami oleh firman Allah dalam surat Al-Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, kesadaran Kiai Haji Ahmad Dahlan akan pentingnya segolongan umat yang menyuruh pada kebaikan dan mencegah untuk berbuat mungkar diimplementasikan dengan berdirinya gerakan Muhammadiyah yang mengemban misi utama untuk menyebarluaskan
dan mendakwahkan risalah Islamiyah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Dengan memahami motivasi yang menjadi pendorong utama berdirinya Muhammadiyah, yaitu khususnya dengan adanya surat Al-Imran ayat 104 itu, maka sudah sepantasnya jika kemudian hari Muhammadiyah menyatakan diri serta sekaligus menyandang ciri khas sebagai Islamic Movement, gerakan Islam, yaitu gerakan yang lahir karena motivasi Islam dan dalam keseluruhan gerakannya adalah dalam rangka mengaktualisasi ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Secara garis besar, latar belakang berdirinya Muhammadiyah tidak terlepas dari berbagai faktor penyebab. Penyebab pertama atau yang kita kenal dengan faktor subjektifnya ialah kemantapan hati Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah setelah beliau mendalami ajaran Islam baik yang beliau lakukan selama berada di Indonesia maupun ketika beliau kembali ke Tanah Suci untuk mengkaji dan mempelajari ajaran Islam. Jadi setelah melakukan tadabbur, memperhatikan, mencermati dengan ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam setiap ayat, maka tergeraklah Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Kedua, faktor penyebab berdirinya Muhammadiyah adalah faktor yang objektif, di mana faktornya adalah faktor-faktor real yang menyebabkan Muhammadiyah didirikan. Faktor objektif ini terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal yaitu faktor-faktor penyebab yang muncul di tengah kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Seperti kita ketahui bagaimana masyarakat Indonesia, masyarakat Islam Indonesia itu lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang masuk terlebih dahulu ke Indonesia. Sehingga dengan demikian bisa kita contohkan misalnya adanya ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Ya, karena masyarakat pribumi pada waktu itu masih memeluk agama Hindu, agama Buddha, dan segala amalan tradisi yang ada. Hindu dan Buddha juga sangat berpengaruh kepada kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam pada waktu itu. Jadi agama Islam yang sampai ke Nusantara setelah melalui proses yang sangat panjang, tentu ini yang menyebabkan bahwa praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang dipengaruhi kepercayaan dan agama-agama yang datang sebelumnya, ini menyebabkan praktek atau implementasi ajaran Islam itu belum murni sepenuhnya. Masih banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dan kepercayaan lain. Nah, berikutnya adalah selain ketidakmurnian ajaran Islam yang diamalkan, juga lembaga yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap untuk mengemban misi selaku khalifah fil ard atau khalifah Allah di atas bumi. Pondok pesantren merupakan salah satu pendidikan khas Islam di Indonesia. Jadi dilihat dari sejarahnya, pesantren itu sudah ada sejak zaman Hindu Buddha. Ya. Sistem ini terus berlanjut ketika Indonesia memasuki zaman Islam. Nah, lewat lembaga pendidikan inilah akhirnya kader-kader umat dan bangsa dilahirkan. Pondok pesantren tercatat sebagai lembaga yang mempelopori penanaman semangat nasionalisme dan patriotisme bangsa kepada para santrinya. Namun dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman yang terus bergerak cepat, terasa bahwa muatan isi yang ada dalam pondok pesantren saat itu
kurang memadai untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa bahwa dalam pendidikan pondok pesantren pada saat itu ada kekurangan mendasar yang harus disempurnakan. Jika pada mulanya sistem pondok pesantren hanya membekali ilmu pengetahuan semata kepada para santrinya, maka untuk penyempurnaan mereka harus juga diberi ilmu pengetahuan umum. Dengan demikian akan lahir dari lembaga pendidikan ini manusia yang takwa kepada Allah, cerdas, lagi terampil, yang dalam terminologi Al-Quran mereka disebut sebagai ulil albab. Ini juga sesuai dengan firman Allah bahwa Allah akan mengangkat derajat, meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui dan apa yang kamu kerjakan. Berikutnya adalah faktor eksternal berdirinya Muhammadiyah. Faktor eksternal yaitu penyebab yang berasal dari luar masyarakat Islam. Faktor objektif yang bersifat eksternal ini diantaranya adalah semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sebagaimana halnya bangsa-bangsa penjajah Eropa lainnya, bangsa Belanda pun ketika masuk negeri Indonesia juga mengibarkan panji-panji gold, glory, dan gospel. Ketiga J ini sebenarnya menggambarkan motif kedatangan kaum penjajah ke negeri jajahannya. Motif glory atau motif politik, sesuatu motif untuk menjajah dan menguasai negeri jajahannya sebagai daerah kekuasaannya. Motif yang kedua adalah motif ekonomi, yaitu glory, emas, kekayaan, suatu motif untuk mengeksploitasi dan mengeruk serta memeras negeri jajahan. Ketiga, motif untuk menyebarkan ajaran Kristen atau kristenisasi kepada anak negeri jajahan, atau motif untuk mengubah agama penduduk. Dalam pelaksanaan mewujudkan tiga motif tersebut, pemerintah Hindia Belanda menganggap bahwa penduduk Bumi Putra itu harus dikristenkan. Nah, mereka menggarap ini melalui dua langkah besar, yaitu program asosiasi dan program kristenisasi. Asosiasi di sini maksudnya mereka melakukan program pembudayaan dalam bentuk mengembangkan budaya Barat sedemikian rupa sehingga orang dewasa maupun anak-anak menerima kebudayaan Barat sebagai kebudayaan mereka, meskipun tanpa mengesampingkan kebudayaannya sendiri. Itulah disebut dengan westernisasi. Sedangkan kristenisasi program yang ditujukan untuk mengubah agama penduduk yang Islam maupun yang lain, maksudnya yang bukan Islam untuk menjadi Kristen. Faktor eksternal yang kedua adalah penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda ke Indonesia. Dan juga dengan adanya penetrasi bangsa ini tentu banyak mereka memberikan pengaruh yang negatif terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Lewat pendidikan model Barat, mereka mengembangkan ciri-ciri yang sangat menonjol, misalnya intelektualistik, individualistik, elistis, diskriminatik, serta sama sekali tidak memperhatikan asas-asas moral keagamaan. Atau boleh dikatakan mereka lebih bersifat sekuler. Sehingga nantinya akan lahir suatu generasi bangsa Indonesia yang terkena pengaruh paham rasionalisme dan individualisme dalam pola pikir masyarakat kita. Pemerintah Hindia Belanda dalam menyikapi umat Islam Indonesia membedakan Islam dalam dua kategori. Jadi musuh Belanda itu bukan Islam sebagai agama, tetapi Islam menjadi musuh Belanda dalam doktrin politik. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah pengaruh dari gerakan pembaharuan dalam dunia Islam.
Gerakan Muhammadiyah yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan satu mata rantai yang panjang dari gerakan pembaruan dalam Islam yang dimulai sejak tokoh pertama dan utamanya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Sayyid Rashid Ridho, dan yang lain-lain. Tentu terutama pengaruh yang berasal dari Muhammad Abduh melalui tafsirnya Al-Manar. Nah, ini bisa saat itu dipelajari melalui majalah Al-Urwatul Wuthqa. Jadi berdasarkan telaah Ahmad Dahlan terhadap berbagai karya para tokoh pembaharu Islam serta kitab lainnya yang telah menghembuskan angin segar untuk memurnikan ajaran Islam dari berbagai ajaran sesat dengan mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan inspirasi yang kuat untuk membangun sebuah gerakan Islam yang berwibawa, teratur, tertib, dan penuh disiplin guna dijadikan sarana untuk melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dari sekian banyak faktor yang melatar belakangi, Profesor Mukti Ali dalam bukunya Interpretasi Amalan Muhammadiyah menyimpulkan bahwa ada 4 faktor yang cukup menonjol dalam melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, yaitu yang pertama, ketidakbersihan dan campur aduknya kehidupan agama Islam di Indonesia. Yang kedua, adanya ketidakefisiennya lembaga-lembaga pendidikan agama Islam. Ketiga adalah aktivitas misi Katolik dan Protestan. Yang keempat, sikap acuh tak acuh dan bahkan kadang-kadang sikap merendahkan dari golongan intelijensia terhadap Islam. Baiklah, pendengar yang berbahagia, kita sampai pada maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Di dalam anggaran dasar pasal 3 hasil Muktamar ke-41 disebutkan bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dan tujuan Muhammadiyah sebagaimana dalam anggaran dasar tersebut dapat kita analisa per kata. Kata yang pertama yaitu menegakkan. Menegakkan di sini berarti membuat dan mengupayakan agar tetap tegak dan tidak condong, apalagi roboh. Yang semua itu dapat terrealisasikan manakala sesuatu yang ditegakkan tersebut diletakkan di atas fondasi, landasan atau asas yang kokoh dan solid, dipegang erat-erat, dipertahankan, dibela, serta diperjuangkan dengan penuh konsekuen. Kata berikutnya yaitu menjunjung tinggi. Menjunjung tinggi berarti membawa atau menjunjung di atas segala-galanya, mengindahkan serta menghormatinya. Nah, apa yang kita tegakkan dan kita junjung tinggi di dalam Persyarikatan Muhammadiyah itu ada pada redaksi berikutnya, yaitu agama Islam. Agama Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang zaman, serta menjamin kesejahteraan hakiki duniawi maupun ukhrawi. Rumusan maksud persyarikatan yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam tersebut searti dan sejiwa dengan ungkapan
li'illa'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, agama Allah atau agama Islam. Rumusan berikutnya yaitu terwujud. Terwujud di sini berarti menjadi kenyataan akan adanya atau akan wujudnya. Berikutnya ibu-ibu yang berbahagia, masyarakat utama. Yang dimaksud masyarakat utama di sini yaitu masyarakat yang senantiasa mengejar keutamaan dan kemaslahatan untuk kepentingan hidup umat manusia, yaitu masyarakat yang selalu bersikap takzim kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, mengindahkan dengan penuh keikhlasan terhadap ajaran-ajarannya, serta menaruh hormat terhadap sesama manusia selaku makhluk Allah yang memiliki martabat ahsanu takwim, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan. Berikutnya ibu bapak sekalian adalah kata adil dan makmur, yaitu suatu kondisi masyarakat yang di dalamnya terpenuhi dua kebutuhan hidup yang pokok. Adil, makmur. Adil, suatu kondisi masyarakat yang positif dari aspek batiniah, di mana keadaan ini bila mana dapat diwujudkan secara konkret, real atau nyata, maka terciptalah masyarakat yang damai, aman dan tentram, sepi dari perasaan terancam dan ketakutan. Jadi ini sebuah cita-cita. Kemudian makmur, yaitu suatu kondisi masyarakat yang positif dari aspek lahiriah, yang sering digambarkan secara sederhana dengan rumusan terpenuhinya kebutuhan sandang papan dan kesehatan. Suatu keadaan masyarakat yang makmur sejahtera, melimpah ruah dengan segala kebutuhan aspek materialnya dan sepi dari jerit tangisnya orang yang kelaparan atau kesusahan. Kalimat terakhir dari maksud tujuan Muhammadiyah adalah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam rangka mengupayakan terciptanya keadilan dan kemakmuran masyarakat, maka jalan dan cara yang ditempuh haruslah selalu bermotifkan semata-mata mencari keridhaan Allah belaka. Rumusan tujuan persyarikatan tersebut di atas sesungguhnya searti dan sejiwa dengan gambaran masyarakat sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 15. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Suatu negeri yang baik dan Tuhan pun melimpahkan ampunannya. Pendengar dimanapun Anda berada, kalau tadi kita sudah membahas dan menganalisa rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah per kata, rumusan itu masih bisa kita dapatkan pada pasal 3 Anggaran Dasar Muhammadiyah yang ditetapkan pada Muktamar ke-41 tahun 1985. Nah, pada perkembangannya sekarang maksud dan tujuan Muhammadiyah dapat kita jumpai pada pasal 6 Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, sebetulnya tidak berbeda dari segi roh atau substansi dari maksud dan tujuan Muhammadiyah ini. Jadi yang dimaksud dengan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah tentu masyarakat yang adil makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang berbahagia, semakin luas dan besar tujuan Muhammadiyah, maka semakin luas dan besar pula usaha Muhammadiyah untuk mencapainya. Sudah barang tentu pada awal berdirinya memang banyak hambatan yang dihadapi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun dengan segala perjuangan yang gigih, maka rintangan dan halangan tersebut tidak mengurangi usaha Muhammadiyah atau perjuangan Muhammadiyah. Sehingga dalam usianya yang
sudah lebih dari 108 ini Muhammadiyah senantiasa bergerak dan berjuang untuk menegakkan Islam yang sebenar-benarnya, baik di bumi Indonesia maupun di dunia internasional, di mana kita secara vertikal dan horizontal sudah membesarkan wilayah gerak dan langkah Muhammadiyah. Sehingga sebagai seorang kader Muhammadiyah sudah sepatutnya lah kita berpartisipasi mengembangkan organisasi ini, mengembangkan amal usaha yang sudah dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan segala potensi yang kita miliki, dengan segala kemampuan yang kita miliki. Kita yakin dan percaya bahwa dengan adanya persyarikatan tempat kita berjuang, maka amal usaha ini akan menjadi lahan atau sarana ataupun media kita untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Saya kira demikian yang bisa kita bahas. Akhirnya, atas segala kekurangan mohon dimaafkan, dan atas perhatian dan partisipasi ibu-ibu pendengar sekalian, saya sampaikan terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.